Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwan wa akhwati? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan ya pada hari ini Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya akhukum al-faqih Luqman Abdul Jalal ya. Insyaallah akan kita melanjutkan mengaji kitab kita. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada bab al-adabul mustahabbah fi siyam, adab-adab yang disunahkan dalam puasa. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Ramadan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kondisi itu ya puncaknya adalah pada bulan Ramadan ketika kita bertemu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, wa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yajma' bainas siyami wa it'amit ta'am wa huma min asbabi dukhulil jannah. Ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan antara dua keutamaan yang paling utama. Dua keutamaan yang paling utama apa itu? Yaitu as-siyam wa it'amit ta'am. Puasa ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, hal-hal yang menjadi larangan-larangan puasa, dan juga memberikan makan kepada orang lain. Ya, as-siyam ini ada dimensi ya, dimensi spiritual ya. Kita mengasah jiwa kita, menahan jiwa kita, mendidik jiwa kita agar menjadi jiwa-jiwa yang mulia, jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak puasa. Yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makan ya, mengasah dimensi kedermawanan kita agar kita ya lebih dermawan untuk orang lain ya, dan kita tidak tamak dengan harta ya, karena harta ini tentunya ketika seseorang mencintainya dengan berlebihan akan menjerumuskan na'udzubillah min dzalik ke siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya ya, antara puasa dan memberi makan ini adalah sebab-sebab masuk surga ya. Ini adalah kunci ya, kunci masuk surga adalah al-jam'u baina al-judaid, mengumpulkan antara dua kebaikan yaitu puasa dan juga memberikan makan. Dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'iman ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Ini adalah metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu ya, dalam mendidik para sahabatnya dengan metode as-su'al wal jawab ya, dengan metode tanya jawab berdiskusi ya. Nabi SAW bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini puasa? Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Quhafah ya, Abu Quhafah nama asli Abu Bakar ini menjawab ya, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Yang kedua pertanyaan Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang sudah ikut jenazah pada hari ini ya, ikut mengantarkan jenazah pada hari ini? Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan ya, siapa yang hari ini sudah memberi makan pada orang miskin? Ternyata yang menjawab adalah Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala faman 'ada minkum al-yawma maridan. Maka pertanyaan yang keempat, pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sudah menjenguk ya, orang yang sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi imri'in
illa dakhalal jannah. Jadi amalan yang 4 ini apabila berkumpul pada seseorang maka dia masuk surga. Inilah yang salah satu jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mubasysyirina bil jannah. Ya, di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 10 yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah keunggulan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah 4 ini. Yang pertama adalah puasa. Beliau memperbanyak puasa. Yang kedua puasa sunnah. Yang kedua dia memperbanyak mengurus orang yang meninggal, jenazah ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan kepada orang miskin. Kemudian yang keempat adalah menjenguk orang yang sakit ya. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di antaranya dijuluki Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang segera memenuhi kebaikan-kebaikan. Ketika ada ajakan-ajakan kebaikan amal soleh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah orang yang pertama ya. Orang yang pertama-tama dia memenuhi panggilan kebaikan itu ya. Ketika ada panggilan berderma, bersedekah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama-tama ya, dia bersedekah, bahkan menyedekahkan kullamalihi, semua hartanya. Bayangkan ya, nggak kebayang sama kita, nggak rasional apa yang ditinggalkan untuk keluarganya. Fama tarakta li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Ya, kata Abu Bakar, taraktu lillahum Allah wa rasulahu, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya, aku bekali mereka Allah dan Rasulnya, ajaran-ajaranmu, ajaran Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya, bagi kita seolah ya tidak mungkin ya kita ikuti, tidak mungkin kita aplikasikan prinsip ini ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diringankan untuk bersedekah, berinfak pada bulan suci Ramadan ini ya. Wa min adabis siyamil mustahabbah, di antara adab puasa yang disunahkan, an yastahdir shaim qadra ni'matillahi alaihi bisiyam. Ya, seorang yang puasa itu hendaknya dia menyadari sepenuh hati bahwasanya dia mampu berpuasa sampai selesai itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar ya. Jadi seseorang yang puasa, mampu berpuasa, ini adalah karunia. Jadi seseorang yang puasa itu sendiri adalah karunia, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Mereka adalah orang Islam, tetapi belum diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ya untuk melakukan amalan yang berat ini. Jadi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung kepada orang yang mampu berpuasa sampai selesai adalah bahwasanya ini adalah nikmat terbesar bagi orang yang puasa. Haitsu waffaqahu Allahu lahu wa yassarahu alayhi hatta atamma yaumahu wa akmala syahrahu. Yaitu dia diberi taufik, diberi hidayah, diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan ya, sehingga dia menyempurnakan puasanya hari itu ya. Makanya alhamdulillah ya, ketika dia menyelesaikan puasanya dia senang luar biasa ya, bahagia tiada tara karena telah menyelesaikan puasanya. Jadi kesenangannya itu bukannya sekedar akan makan ya, akan minum seteguk air sudah kenyang ya, dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bukan hanya itu, tetapi kebahagiaan, kepuasan karena dia sudah ya berhasil menahan nafsunya sampai selesai hari itu. Wa akmala syahrahu, dan dia menyempurnakan bulannya, yaitu menyempurnakan puasanya 1 bulan suntuk ya. Alhamdulillah tidak ada yang bolong ya, kecuali misalnya dalam keadaan safar, dia berhalangan sehingga dia tidak puasa, tetap dia menggantikan pada hari-hari yang lainnya sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Fa inna katsiran minan nasi hurimu asyam imma bimautihim qabla bulughihi aw bi'ajzihim anhu aw bidalalihim wa i'radihim 'anil qiyam bih. Kenapa? Ya, alasannya kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena betapa banyak orang ya yang mereka tidak mampu berpuasa.
mereka tidak bisa berpuasa bisa disebabkan karena mereka meninggal sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala duluan. Au ajzihim anhu, atau karena mereka tidak mampu karena sudah tua renta sehingga tidak mampu berpuasa sehingga dia harus membayar fidyah, ya, ataupun seandainya dia tidak mampu membayar fidyah, ya akhirnya dia, ya Allah tidak membebani, ya, jiwa kecuali semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana apabila seseorang yang sudah tua renta dan dia memang miskin sekali, dia tidak mampu, fakir lah gitu kan, apakah dia harus menangguhkan dia bayar fidyah? Ya tentunya kalau memang dia tidak mampu membayar fidyah, maka dia tidak dibebani, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, ya, jiwa yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, kecuali misalnya dia masih mampu pada suatu waktu, maka dia, ya, sebagian ulama, ya, dia membayar fidyah yang dia tinggalkan. Au bidhalalihim wa iradihim anil qiyam bihi, atau karena memang mereka sesat, ya, Allah sesatkan mereka karena mereka tidak bisa, ya, menjalankan ibadah puasa. Mereka adalah orang Islam, ketika ditanya apakah kamu Islam, mereka menjawab Islam. Kenapa kamu tidak puasa? Ya, saya belum dapat hidayah. Katanya, saya belum dapat hidayah. Yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hakikatnya adalah mereka sesat. Kenapa? Karena, ya, mereka sebenarnya sudah tahu kalau puasa itu adalah wajib. Makanya doa kita dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat, ya, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka tahu tetapi tidak bisa melaksanakan, atau mereka berpaling, ya, wa iradihim anil qiyam bi, mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mulia berupa puasa, ya, Ramadan yang merupakan kewajiban setiap muslim, setiap yang beriman, setiap yang mengaku beriman, maka dia wajiblah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi hanya orang-orang yang merasa beriman saja yang, ya, dapat mampu melaksanakan puasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa kita ini sebulan suntuk. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.